Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2000. Selamat pagi semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa dengan Anda di pagi hari yang cerah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai moderasi beragama, dan sekaligus saya ingin meralat video saya sebelumnya di mana saya hanya menampilkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Agama yang sekarang itu Yahud Khalil. Nah, sementara Menteri Agama Fahrul Roji itu tidak saya tampilkan karena lupa, dan untuk ini saya berterima kasih kepada Pak Gaga yang sudah memberikan koreksi kepada saya untuk memperbaikinya. Nah, kembali saya melanjutkan video yang lalu, yaitu bahwa video kali ini menjelaskan tentang bagian yang pertama, kajian konseptual moderasi beragama, di mana kita ketahui bahwa dalam kajian konseptual itu terdiri dari 5 subbagian, yaitu bagian pertama pengertian, bagian yang kedua itu prinsip dasar. Nah, ini yang akan kita jelaskan dalam video kali ini. Silakan ikuti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Oke, jangan lupa ya jaga kesehatan. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar balas pantun. Teman-teman pasti sudah tahu kan pantun itu apa? Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama. Yuk teman-teman, mari lihat kita bermain berbalas pantun. Tunggu dulu. Sebelum itu, kalian harus dukung channel TV Pendidikan. Bagaimana caranya, Bel? Baik, aku kasih tahu ya. Di bawah video ini ada tombol berwarna merah yang tulisannya subscribe. Kalian klik ya. Di sebelahnya ada tombol notifikasi, kalian klik juga. Baik teman-teman, aku hitung ya, kalian subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih sudah subscribe. Yuk teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Enjoy! Bel, kenapa kemarin kamu tidak masuk? Iya nih, kemarin saya sedang sakit. Yuk kita bermain pantun. Ayo. Buah durian diangkut gajah. Gajah berbalis jalan-jalan. Janganlah enggan pergi ke sekolah, karena itu demi masa depan. Ada gajah berpayung emas di tepi sungai menarik rakit. Pergi ke sekolah bukanlah malas, tapi diriku sedang sakit. Pergi di sungai sampai ke tepian. Airnya jernih mengalir deras. Jika memanglah demikian, kudoakan sembuhlah lekas. Sakit di sungai mengangkut peti, diangkut bersama karung beras. Kalau sudah sembuh nanti, pasti kita bertemu di kelas. Bermain pantun memang sih. Nah, itu tadi teman-teman contoh berbalas pantun. Bagaimana? Bagus kan? Aku yakin teman-teman juga bisa kok membuat pantun. Baik teman-teman, aku akhiri ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Tunggu video kita selanjutnya ya. Jangan lupa like, karena satu like dari kalian sangat berharga bagi kita. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih,
Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari moderasi. Secara etimologi, moderasi itu berasal dari beberapa bahasa. Yang pertama dari bahasa Latin, dari kata moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Pas kalau dalam bahasa gaulnya ya. Kemudian dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Saya lebih senang bukan hanya pengurangan kekerasan tetapi penghindaran atau prevensi atau pencegahan kekerasan dan atau penanggulangan kekerasan jika memang kekerasan itu sudah terjadi. Itu jauh lebih pas ya. Dan memang kita ingin supaya tidak ada kekerasan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta beragama. Salah satu indikator moderasi beragama itu adalah anti kekerasan atau nir kekerasan. Kemudian dalam bahasa Inggris dari kata moderation yang sering digunakan dalam pengertian average, core, non-aligned. Average itu rata-rata, core inti atau baku, standar baku, non-aligned tidak berpihak. Jadi diharapkan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat beragama, mempunyai sikap moderat, yaitu sikap yang rata-rata, ya, sikap yang tidak berpihak, selalu berada di posisi tengah, menengahi jika ada yang bermasalah atau bertengkar, konflik, berbeda pendapat. Kemudian dari bahasa Arab itu moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah. Mohon maaf kalau salah menyebut ya. Yang memiliki padanan kata dengan kata tawasud atau tengah-tengah atau iktidal, adil, tawazun, berimbang. Nah, ini kata-kata yang memiliki makna moderasi atau moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ada suara dari teman-teman yang ada di kantor. Ini menandakan bahwa kita sedang berada dalam kebersamaan. Kebersamaan itu adalah wujud nyata dari moderasi beragama. Jadi memang disitulah indahnya kehidupan. Nah, kehidupan itu indah ketika kita bersama orang lain yang meskipun berbeda, tapi kita bisa hidup bersama, bisa berdialog, berinteraksi bersama. Dan itulah indahnya Indonesia. Indonesia adalah negara yang sungguh-sungguh plural atau majemuk, negara yang heterogen dari berbagai hal, termasuk agama, suku, dan adat istiadat, dan lain-lain. Kan moderasi beragama. Namun sebelum kita melihat lebih lanjut rumusan itu, kita sedikit menikmati pemandangan indah dari Pulau Moro, Kepulauan Riau ya. Inilah kekayaan alam kita. Bangsa kita itu sangat kaya. Salah satu kekayaan adalah kekayaan Allah, itu pemandangan yang dapat menjadi sumber devisa atau sumber pemasukan negara melalui wisata atau turisme atau kunjungan turis baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, moderasi beragama dari etimologi kemudian dirumuskan secara definitif
dengan statement seperti demikian: cara pandang, cara pikir, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Tentu juga dalam arti luas dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik tingkat lokal, nasional maupun global. Moderasi beragama kemudian merupakan keseimbangan antara pengamalan agama sendiri, yaitu eksklusif, dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Di sini dimaksudkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran kita dengan baik, kemudian bersikap terbuka atau inklusif pada praktek beragama orang lain, menghormati, menghargai, maka itulah yang disebut moderasi beragama. Nanti kita akan lebih mendalami lagi indikator moderasi beragama. Kemudian keseimbangan atau jalan tengah dalam praktek beragama ini pasti menghindarkan kita dari sikap ekstrim yang berlebihan, fanatisme, dan sikap revolusioner dalam beragama. Tentu selalu diperluas dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Karena basicnya adalah hidup beragama baik dan rukun, inklusif, menghargai satu sama lain, maka itu akan menjamin kedamaian, ketentraman, stabilitas, dan kerukunan nasional yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. Di sini ada dua gambar animasi. Yang ini itu menggambarkan gambar yang menunjuk pada sikap moderat atau sikap moderasi beragama, yaitu centripetal force atau kekuatan sentripetal, di mana semua elemen itu bergerak menuju sumbu, ya, menuju sumbu. Artinya mengambil jalan tengah, tidak berpihak pada salah satu titik luar, yaitu pinggir. Nah, sebaliknya ekstremisme itu atau dalam bahasa lain disebut centrifugal force. Nah, itu dia bergerak keluar dari sumbu, memisahkan diri dari sumbu. Nah, ini sikap dan perilaku yang cenderung keluar dari konsep moderasi beragama. Jadi tidak bersikap moderat. Nah, sebaliknya yang ini adalah sikap moderat. Sikap dan perilaku moderat, yaitu bergerak ke tengah-tengah, ke titik sumbu. Untuk apa? Untuk mencari jalan tengah atau menjadi jalan tengah. Jalan tengah yang artinya menghargai, menghormati, terus berdialog, komunikasi dengan elemen-elemen lain yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu tadi pengertian secara singkat. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagian atau subbagian yang kedua, yaitu prinsip dasar moderasi beragama. Sebelum kita lanjutkan, kita menikmati dulu sajian dari Sumatera Selatan, di Palembang, yaitu pemandangan indah Jembatan Ampera, lalu musik atau kesenian daerah Gending Sriwijaya. Ciptakan
kembali dari kandungan harta. Baik, sembari kita menikmati lagu ini, saya mulai menjelaskan sebentar berkaitan dengan prinsip moderasi beragama. Di dalam buku Moderasi Beragama dinyatakan bahwa prinsip moderasi beragama itu ada dua, yaitu adil dan berimbang. Apa yang dimaksud dengan adil dan berimbang? Adil dan berimbang dimaksudkan tidak berat sebelah, tidak memihak atau berpihak pada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Itu adil ya. Kemudian ada karakter-karakter pembentuk prinsip adil dan berimbang, yaitu tapi keadilan dan keseimbangan itu dibentuk oleh sikap bijaksana atau wisdom, lalu tulus hati, keberanian. Lalu apa yang dimaksudkan dengan keadilan atau adil atau berimbang? Itu keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, dan seterusnya. Keseimbangan itu dimaksudkan bahwa sebagai bangsa, sebagai warga negara, kita hendaknya memiliki cara pandang, sikap, komitmen, dan perilaku untuk senantiasa berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Sikap seimbang itu tidak tegas ya. Sikap seimbang itu tegas tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan. Keberpihakan tidak merampas hak orang lain. Ini maksudnya prinsip moderasi beragama, adil dan berimbang. Nah, bersikap dan perilaku adil itu secara sederhana dikatakan kita sungguh-sungguh adil dalam memandang, dalam berperilaku, bersikap terhadap seluruh komponen bangsa, khususnya dalam kaitan dengan komponen umat beragama, baik umat beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita bersikap adil dan seimbang atau berimbang, keseimbangan. Kita tidak berat sebelah, tidak memihak, tetapi menghargai semua komponen ini sebagai warga bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam negara Indonesia. Khusus dalam kaitan dengan hidup beragama, seluruh warga masyarakat beragama mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara proporsional. Secara proporsional itu artinya ya memang ada yang jumlahnya lebih banyak, ada yang sedikit. Tentu itulah yang dimaksud dengan proporsional. Tentu yang sedikit itu juga sesuai dengan kondisinya diberi kesempatan untuk mengalami hal yang sama.
dalam mempraktekkan kehidupan beragamanya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Itu adalah prinsip moderasi beragama, adil dan berimbang ya, adil dan berimbang. Sekali lagi nanti bisa diperdalam lebih lanjut ya dari ringkasannya ya. Jadi kata kuncinya adalah tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, tidak sewenang-wenang, lalu bersikap bijaksana, tulus dan berani. Berani dalam hal apa? Berani membela kebenaran. Lalu menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Akal dan wahyu ini maksudnya apa? Wahyu Allah itu memang harus kita pandang, kita terima dengan akal, tapi sekaligus dengan iman kita. Karena wahyu tentu tidak seluruhnya dapat diterima secara akal atau secara rasio, tetapi juga diterima dengan iman. Karena banyak hal memang tidak bisa dijelaskan secara rasional ya. Keseimbangan antara jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, keharusan dan kesukarelaan, teks agama, ijtihad tokoh agama. Maksudnya ijtihad itu penafsiran, penjelasan dari tokoh agama dengan teks agama itu. Jadi harus seimbang. Jangan sampai ijtihad tokoh agama bertentangan dengan teks agama. Atau teks agama tidak bisa dijelaskan melalui ijtihad tokoh agama. Lalu gagasan ideal dan kenyataan. Lalu keseimbangan antara masa lalu dengan masa depan. Ini dimaksudkan kita menghargai sejarah masa lalu, tapi sekaligus menjadi titik berpijak kita untuk mengembangkan hidup kita ke masa datang. Dalam konteks hidup beragama, kita berharap bahwa ke depan kita lebih baik lagi dalam menciptakan suasana kondisif dalam kehidupan beragama dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan, mengimplementasikan moderasi beragama. Nah, ini kita bisa menyaksikan salah satu kekayaan budaya kita, kekayaan alam kita dari Provinsi Bengkulu ya. Nah, ini ada nyanyian daerah Bengkulu, ada pemandangan indah Bengkulu. Begitulah kakak, ini festival Tabot Bengkulu itu setiap tahun dirayakan. Dan ini adalah pemandangan alam dari Bengkulu, Sumatera, Indonesia, Long Beach, Pantai Panjang. Nah, saya cukup familiar dengan ini karena saya pernah bertugas di sana selama 14 tahun. Dan lagu ini juga sangat familiar di telinga saya. Bahkan saya bisa menyanyikannya. Nah ya, terima kasih. Kita lanjutkan 3 syarat terpenuhinya sikap moderat, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan komprehensif tentang apa? Tentang agama, tetapi juga tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tentang wawasan kebangsaan, tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kebijakan-kebijakan. Mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas dan selalu berhati-hati.
Sederhananya ialah kalau orang mau bersikap moderat itu dia adalah orang yang berilmu, berbudi, dan berhati-hati, ya. Moderasi beragama kemudian meniscayakan umat beragama untuk tidak eksklusif, tertutup, melainkan bersikap inklusif atau terbuka. Sudah dijelaskan ya, bersikap terbuka artinya membuka diri bagi semua komponen yang ada. Membuka diri dalam hal apa? Membuka diri dalam hal berdialog, terus berdiskusi, bermusyawarah untuk mengembangkan hidup berbangsa dan bernegara ini dengan lebih baik. Termasuk dalam hal inklusif terhadap ajaran-ajaran. Ada ajaran-ajaran yang sifatnya universal atau nilai-nilai ajaran yang bersifat universal yang merupakan milik bersama seluruh umat beragama. Sebagai contoh, keadilan itu nilai agama yang bersifat universal. Kasih itu juga nilai agama yang bersifat universal. Kemudian kejujuran, kesabaran, kedamaian, dan sebagainya. Kemudian juga bersikap inklusif terhadap ajaran agama lain itu maksudnya ialah kita benar-benar mengenal agama lain, sehingga kita bisa bersikap menghargai dan menghormati orang-orang yang beragama lain dan ajarannya. Meskipun kita tetap meyakini bahwa agama kita masing-masing itulah yang benar, dan itulah yang saya anuti, yang saya imani, yang saya jalankan, saya amalkan. Tetapi dalam proses penghayatan dan pengamalan itu kita tidak menutup mata, hati kita, budi kita, bahwa ada orang-orang lain yang beragama lain ada di sekitar kita, yang tentu saja menjadi kekuatan kita untuk membangun bersama lingkungan hidup kita di sekitar kita, dan pada level yang lebih tinggi membangun bangsa dan negara dari level yang paling rendah sampai dengan yang paling atas. Moderasi beragama ini pula lah yang telah menginspirasi tokoh-tokoh kemerdekaan yang berbeda-beda itu, baik berbeda pandangan, berbeda kemauan, berbeda agama, berbeda latar belakang pendidikan, tetapi karena memiliki semangat moderasi, yaitu ingin mencari solusi, maka mereka juga dapat pada akhirnya memufakati atau bersepakat untuk membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman semua, kita juga dapat menyaksikan ini suguhan dari Provinsi Lampung. Provinsi Lampung juga kaya akan sumber daya alamnya, termasuk wisata ya, tempat-tempat wisata di sana cukup banyak. Kemudian kita juga meyakini benar bahwa dalam era disrupsi, prinsip adil dan berimbang atau
itu yang merupakan prinsip moderasi beragama tadi, dapat dijadikan sebagai nilai atau value yang bermanfaat untuk mengelola informasi atau meminimalisir berita-berita yang tidak benar atau hoax. Ya. Moderasi beragama memberi pelajaran untuk berpikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik ekstrim atau terobsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya. Jadi kita sungguh-sungguh sangat yakin bahwa moderasi beragama di era disrupsi ini dapat menjadi nilai yang bisa kita gunakan sebagai kekuatan untuk mengelola informasi yang beredar di media sosial, meminimalisir kebohongan-kebohongan atau hoax, dan terus bersikap bijaksana untuk tidak bersikap ekstrim ya, pada kelompok atau pandangan agama tertentu, tetapi juga mempertimbangkan, menghargai, menghormati pandangan keagamaan orang lain atau kelompok lain.